Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, tema permenungan kita pada renungan hari Minggu dalam khotbah Cinta Allah Tidak Terbatas. Umat beriman terkasih, Injil hari ini menampilkan 3 perumpamaan untuk menggambarkan betapa Allah selalu mencari yang hilang dan pintu kerahiman telah terbuka selebar-lebarnya bagi para pendosa. Dikatakan tadi dalam bacaan suci ada sukacita besar di surga bila yang hilang itu diketemukannya kembali. Saudara-saudari, Allah menciptakan manusia bukan sebagai sampah untuk dibuang atau dibinasakan, tetapi sebaliknya Ia menghendaki manusia dibebaskan dari kebinasaan dosa untuk mengalami kebahagiaan abadi bersama Bapa Surgawi. Saudara-saudari, Allah tidak menghukum manusia sebesar apapun dosanya. Bagi bangsa Israel menjadi bukti bahwa yang telah berpaling kepada berhala-berhala dibukakannya pintu maaf bagi mereka. Saulus seorang penghujat, seorang penganiaya dan seorang yang ganas. Dikasihinya, bahkan dia diubah menjadi Paulus dan diangkat Yesus menjadi alat untuk menunjukkan kebesarannya di tengah-tengah umat. Dan pada zaman Yesus hidup orang-orang Farisi dan para ahli Taurat yang disebut pemuka agama justru menyingkirkan dan menjauhkan orang-orang yang jatuh dalam dosa. Padahal mereka seharusnya menuntun mereka untuk berada di jalan Allah kembali. Bahkan mereka merasa heran karena Yesus bergaul dan makan bersama dengan para pendosa dan para pemungut cukai. Saudara-saudari umat beriman yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, cinta Allah yang begitu besar terhadap para pendosa dilukiskan sangat indah oleh Yesus dalam Injil Lukas dalam perumpamaan tentang anak yang hilang atau perumpamaan bapa yang baik. Anak bungsu meminta segala warisannya dari ayahnya. Ketika ia sudah keluar dari lingkungan kehidupan ayahnya, dia lepas kontrol. Harta yang diberikan ayahnya habis dengan hidup berfoya-foya. Ia tidak menghargai hidupnya karena bergaul dengan para pelacur. Ketika dia jatuh miskin dan seluruh hartanya habis, lalu barulah ia sadar bahwa di rumah bapaknya ada banyak hidup dalam kelimpahan. Lalu dia memutuskan untuk berani pulang ke rumah bapa apapun yang akan terjadi. Ternyata sang bapa telah lama menunggu anaknya kembali. Ketika sang ayah melihatnya dari jauh, dia berlari menyongsong dan memeluknya. Kemudian dikenakan kepadanya pakaian baru dan dipestakan. Semua itu dilakukan sang ayah karena besarnya kegembiraan, sebab anaknya yang hilang telah kembali. Di hadapan Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saudara-saudari, kita hanya dapat berdoa bersama pemazmur. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Allah selalu membuka pintu kerahiman
dan pengampunan bagi siapapun, terlebih untuk mereka yang terpapar dalam dosa. Manusia justru sebaliknya. Kita tahu kadang-kadang mereka cenderung menutup pintu kerahiman seperti orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Umat beriman yang saya kasihi, kita semua diutus ke tengah dunia untuk mencari saudara-saudari kita yang hilang, mencari saudara-saudari kita yang hidupnya tersesat. Gereja menjadi alat perpanjangan tangan kasih kerahiman dan pengampunan Allah di dunia ini. Setiap orang perlu disentuh untuk penghiburan dan daya tarik kasih Allah yang menyelamatkan. Dan sebagai orang beriman yang mengetahui betapa besar cinta kasih Allah, kita berusaha untuk senantiasa setia kepadanya. Kita bersyukur karena cinta Allah ternyata tak terbatas. Kita harus berani pulang kembali ke rumah Bapa, karena Bapa selalu setia menunggu kita. Semoga sesudah kita sama-sama mendengarkan firman dan